Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keterbatasan ini, kita langsung saja ya masuk kepada pembahasan kita hari ini. Hari ini kita bahas masalah analisis keputusan, di mana di dalamnya nanti kita bahas tentang certainty, uncertainty, and risk situation, atau kepastian, ketidakpastian, dan kondisi dengan resiko. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan didasarkan pada ketidakpastian, ya. Jadi kalau yang pasti-pasti kita sudah dapat ini ya, menerkanya atau menebaknya. Tapi dengan ketidakpastian ini kita mau pilih alternatif terbaik yang mana nih yang sekiranya baik untuk dipilih, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat memahami konsep dasar dari analisis keputusan, dapat mengetahui contoh keputusan, dapat memformulasikan permasalahannya. Nah, tadi yang saya bilang, jika dalam kondisi certainty atau kepastian, solusi model dan hasil keputusan dapat dijamin dan terkendali. Maka dari itu tidak usah kita cari lagi. Kita sudah tahu solusi terbaik dan optimalnya itu seperti apa dalam certainty. Ya. Nah, ini contohnya. Situasi dalam pengambilan keputusan, contohnya adalah jika petani mengetahui secara pasti bahwa pada musim tanam mendatang curah hujan akan tinggi atau tidak, maka pengambilan keputusan ini berada pada situasi certain. Dilihat di sini, kata kuncinya adalah pasti, ya. Pasti sudah bisa ditebak nih dalam masa mendatang curah hujannya akan tinggi atau tidak. Maka pengambilan keputusan ini adalah termasuk dalam situasi certainty. Nah, lalu jika petani mengetahui probabilitas atau ketidakpastian bahwa pada musim tanam mendatang curah hujan akan tinggi atau tidak, maka pengambilan keputusan ini berada pada situasi yang beresiko, ya. Oke. Lalu jika petani mengetahui secara pasti bahwa pada musim tanam mendatang ada dua situasi, yaitu curah hujan yang akan tinggi atau tidak tanpa mengetahui probabilitasnya, tanpa mengetahui kepastiannya, maka pengambilan keputusan ini berada dalam situasi uncertainty atau ketidakpastian. Oke. Dan terakhir, jika petani mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh juga dipengaruhi oleh apa yang ditanam oleh petani saingannya, maka pengambilan keputusan ini berada dalam kondisi konflik. Nah, ini pembahasan konflik ini kita bahas nanti di game teori atau teori permainan. Oke. Jadi jelas bedanya ya. Kalau yang ini kita sudah pasti mengetahui curah hujannya di masa yang akan datang, itu situasi yang pasti atau certainty. Nah, untuk mengetahui probabilitas bahwa tinggi musim tanam mendatang curah hujan akan tinggi atau tidak, itu adalah pengambilan atau berada pada situasi yang beresiko dan secara pasti tapi tanpa mengetahui probabilitasnya, itu yang termasuk dengan uncertainty. Dan yang terakhir, jika keuntungan yang diperoleh dari petani tersebut dipengaruhi oleh apa yang ditanam petani saingannya, maka pengambilan keputusan ini adalah dalam kondisi konflik. Oke. Nah, dalam konsep dasar analisis keputusan, kita kenal yang namanya payoff. Ya, payoff adalah sekumpulan laba atau benefit atau biaya yang mungkin dihasilkan disebabkan dari atau oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Oke. Keputusan dalam uncertainty atau ketidakpastian, pengambilan keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa, namun tidak dapat menetapkan probabilitas peristiwa, tidak dapat menetapkan probabilitas ya peristiwa. Oke, jadi di sini hari ini kita bahas apa yang tidak disukai oleh kaum wanita atau ketidakpastian. Oke. Nah,
Keputusan dalam uncertainty, contohnya adalah pengambilan keputusan. Ini kita masuk ke contoh soalnya ya. Ya, keputusan dalam uncertainty, pengambilan keputusan memiliki dana 100 juta misalnya. Kalian sebagai seorang engineer, ada yang mau menanam modal atau saham sama kalian. Nah, kalian bisa menganalisisnya gitu ya. Ini salah satu contohnya, pengambilan keputusan memiliki dana 100 juta untuk diinvestasikan pada salah satu dari 3 rencana investasi alternatif. Yang pertama, saham, tanah, atau tabungan, ya. Di mana payoff dari ketiga investasi didasarkan pada 3 kondisi ekonomi. Yang pertama adalah cerah, sedang, dan lesu. Maksudnya adalah kondisi ekonominya sedang cerah, kondisi ekonomi sedang, dan lesu, ya. Jadi, keputusan mana yang harus diambil antara ketiga investasi tersebut? Nah, kalau kita masukkan ke matriks payoff, yang tadi payoff sudah sudah dijelaskan ya, payoff itu apa? Nah, dia memiliki 10 dalam jutaan rupiah nih, ya. Alternatif investasi tadi ada 3, saham, tanah, dan tabungan. Prospek ekonominya cerah, sedang, dan sedang lesu nih prospek ekonominya. Oke, kita sekarang masuk ke sub pokok bahasan kita. Dalam uncertainty atau ketidakpastian, terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Di antaranya kriteria maksimin, kriteria maximax, kriteria regret, kriteria Hurwitz, dan Laplace. Oke, kita bahas yang maksimin dulu. Apa itu maksimin? Nah, hari ini kita bahas ini 3 ini, ya. Di uncertain, ada risk, ada certain. Di uncertain ini kita bahas 3 dulu nih. Maksimin, maximas, dan kriteria regret, ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu yang maksimin. Kriteria maksimin didasarkan pada situasi asumsi bahwa pengambilan keputusan adalah pesimistik, ya, atau konservatif, atau risk avoider, atau menghindari resiko, ya, tentang masa depan. Menurut kriteria ini, pilih alternatif maksimum paling menguntungkan dari alternatif minimum, ya, paling atau yang paling tidak menguntungkan. Maksimin, oke. Maksimum yang paling menguntungkan dari minimum yang paling tidak menguntungkan. Oke. Nah, jadi gimana nih pengambilan keputusannya? Kalau kita masuk ke dalam matriks payoff, hasil investasi dalam jutaan rupiah, dalam saham, karena kita tadi mengambil keputusan pada ini pesimistik, maka kita lihat di sini prospek ekonominya kita ambil yang pesimis aja deh dulu deh gitu ya. Di sini ada lesu. Oke, dari saham pesimisnya berapa ini? Minus 4. Dari tanah kita ambil nilainya di lesu ini ada 1. Dari tabungan apa yang kita dapat? Berarti ada 5 payoff-nya. Oke, sampai sini. Setelah itu teman-teman rekap nih. Ya, teman-teman rekap. Jadi, contoh investasi payoff terkecil untuk setiap alternatif investasi menurut kriteria maksimin adalah tadi yang kita pilih, payoff terkecil dan pesimistik. Ingat, kata kuncinya adalah pesimistik. Investasi sahamnya tadi kita lihat ada minus 4, tanahnya ada 1, tabungan ada 5. Jadi, berdasarkan kriteria maksimin, dipilih tabungan karena menghasilkan nilai maksimum dari hasil minimum yang sebesar 5 juta. Maksudnya adalah dilihat di sini nih, nilai maksimum dari minimum, ya. Tadi maksimumnya adalah 4 dari minimum payoff terkecil. Oke, didapat adalah 5 juta. Sampai sini jelas? Oke, bisa kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kriteria maximax. Oke. Didasarkan pada situasi asumsi bahwa pengambilan keputusan adalah
optimis. Lihat sekali lagi kata kuncinya adalah optimis tentang masa depan. Berarti kalau kita lihat dalam matriks payoff, hasil investasi dalam jutaan rupiah menurut kriteria Maximax adalah, kita lihat dulu nih, optimis kita nih bahwa prospek ekonomi ke depannya itu bakalan cerah. Makanya kita pilih, ada di sini 3 kriteria nih, ada 3 alternatif juga tadi. Yang kita pilih adalah saham yang prospek ekonominya cerah, ada tanah yang prospek ekonominya cerah, dan tabungan yang prospek ekonominya cerah. Ingat sekali lagi bahwa ini kata kuncinya, kalau Maximax adalah optimis. Selanjutnya dari situ, berdasarkan pada asumsi optimisme pengambilan keputusan, yaitu dipilih alternatif yang maksimum dari payoff yang maksimum, Maximax itu maksudnya ya. Investasinya tadi didapat di saham ada 10, di tanah tadi ada 6, di tabungan ada 5. Jadi investasi mana yang terbaik menurut kriteria Maximax adalah, yang kita pilih adalah saham. Berdasarkan kriteria Maximax, dipilih alternatif saham karena menghasilkan nilai maksimum dari hasil yang maksimum. Maksimum yaitu sebesar 10 juta. Terbesar dari yang terbesar. Oke, sampai sini jelas? Masih gampang ya? Saya pikir gampang ini. Terus, nah, yang terakhir kita bahas tentang kriteria regret atau minimax ya, kriteria penyesalan. Nah, ini juga tidak disukai saya pikir sama kaum hawa nih ya. Dari menurut kriteria regret atau minimax, kriteria regret atau penyesalan didasarkan pada konsep opportunity loss. Opportunity loss ini ya, atau peluang kehilangan, atau yang biasa kita sebut dengan regret gitu ya. Prinsipnya dari kriteria regret adalah penyesalan karena tidak maksimum apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan tadi ya. Yang kedua, prinsipnya adalah payoff max minus payoff tiap kondisi. Bagaimana sih Pak maksudnya Pak? Itu ya. Oke, maksudnya adalah kalau kita lihat di ilustrasi metode regret, matriks payoff hasil investasi dalam jutaan rupiah. Tadi kita balik lagi ke contoh soalnya. Di sini ada saham, tanah, dan tabungan. Investasi mana yang paling bisa kita ambil dengan metode regret atau ketidakpastian penyesalan tadi. Maksudnya gimana Pak? Kita lihat nih, kalau kita misalnya ambil tanah, ya, ternyata kedepannya kita berharapnya sih cerah ya, kita berharapnya cerah nih, maka ternyata apa? Tahun kedepannya itu perekonomiannya jadi lesu, berarti kalau tahu lesu kayak gitu tadi kenapa kita nggak ngambil investasi tabungan saja ya, yang payoff-nya paling besar. Nah, itulah yang disebut dengan metode regret atau penyesalan. Oke. Terus lagi, misalnya contoh yang kedua adalah kalau kita ngambil tabungan nih, ya, ternyata kita maunya tuh prospeknya cerah gitu ya. Ternyata benar nih prospeknya lagi cerah nih ke depannya. Terus kita menyesal dong ya. Aduh, kalau tahu prospeknya cerah, kenapa tadi nggak ngambil saham aja nih yang prospeknya cerah? Jadi payoff-nya paling besar nih, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan metode regret atau matriks payoff hasil investasi dalam jutaan rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah tadi ini. Cari penyesalan paling besar untuk setiap alternatif. Setelah itu, pilih penyesalan yang paling kecil. Dilihat di sini, prospeknya yang cerah.
Tadi yang paling besar di cerah tadi apa ini? Adalah 10. Berarti dari 10 tadi cerah. Ini adalah 10. Tadi mengikuti rumus yang ini tadi. Mana tadi? Nah, ini P of maksimal minus P of tiap kondisi. Jadi di sini yang paling besar yang mana? Tadi saham ini ya. Maka kita masukkan ke dalam ini 10 dari sini yang paling besar minus tiap-tiap payoff-nya. Jadi 10 minus 10 sama dengan 0. Dan ini 10 minus 8 sama dengan 2. Tabungan adalah 10 minus 5 sama dengan 5. Oke. Dan begitu juga di sedang. Di sedang juga sama nih. Payoff terbesarnya yang mana? Yaitu 6,5. Jadi 6,5 minus 6,5 sama dengan 0. 6,5 minus 6 sama dengan 0,5. 6,5 minus 5 sama dengan 1,5. Begitu juga dalam prospek ekonomi yang sedang lesunya. Diambil di sini nih yang lesu yang paling terbesar yang mana? Yaitu 5. Berarti 5 minus 4 sama dengan 9. Oke, 5 minus 1 sama dengan 4, 5 minus 5 sama dengan 0. Jadi, setelah itu pilih penyesalan yang paling kecil. Berarti, dari setiap kondisi ini, gimana ini? Cari penyesalan yang paling besar setiap alternatif dulu. Ya, di sini saham yang paling terbesar yang mana? Yaitu 9. Oke, tanah yang paling besar yang mana? Yaitu 4 ya, dari 2 dan 0,5 dan 4 yang paling besar adalah 4. Dan juga tabungan tadi yang paling terbesar adalah 5. Berarti kalau kita rekapitulasikan, yang kita dapat adalah saham regret maksimumnya tadi ada 9, tanah regret maksimumnya adalah 4, tabungan ada regret maksimumnya adalah 5. Oke. Karena kriteria regret menghendaki pemilihan alternatif yang paling minimum dari regret maksimum, maka investasi tanah yang dipilih yaitu sebesar 4 juta. Jadi yang paling sedikit ruginya ya, atau yang paling sedikit penyesalannya dari ketiga angka ini, dari ketiga investasi ini adalah tanah. Maka tanahlah yang kita pilih. Oke. Sampai sini dulu penjelasan saya hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan langsung via grup WA ya.